Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Bertemu lagi dengan saya Nejam Kinsya, masih di seputaran channelnya Bohlamuk Official ya. Nah, tanpa panjang lebar, tanpa luas kali tinggi, karena tadi sudah panjang lebar berarti luas kali tinggi. Seperti biasa, saya ingin memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan remirsa semuanya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, baik yang ada di Mekah maupun yang ada di Tanah Karo. Pokoknya seperti itu. Tidak lupa, jangan lupa, tidak lupa, jangan lupa. Jangan lupa untuk remirsa yang nantinya mau tanya-tanya, bisa ketik di kolom komentar, atau mungkin yang punya jawaban atau juga memungkinkan punya pendapat atau bukan pengalaman-pengalaman, silahkan tuliskan di kolom komentar. Pokoknya pertanyaan, pengalaman yang mau tukar pikiran, silahkan ketik di kolom komentar. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk yang menyaksikan atau yang membaca komentarnya. Nanti untuk jawaban itu mungkin saya bisa buatkan video. Untuk pertanyaan bisa saya buatkan video seperti ini ya. Walaupun hanya ngopot, bukan trik perjalanan seperti itu. Karena kalau trik perjalanan itu sebenarnya bisa sampai tanyakan juga. Nanti akan saya buatkan video seperti ini penjelasannya, biar remirsa juga bisa lebih detail seperti itu remirsa. Karena kalau trik perjalanan itu dulu saya hanya cuman menggambarkan pas perjalanannya saja tanpa menjelaskan A, B, C, D, dan E. Mungkin karena sambil nyetir dan posisinya Mas Timbul juga tidur, jadi saya nggak begitu memungkinkan untuk membuat video sambil ngobrol seperti itu remirsa. Oke, untuk kali ini atau di video kali ini saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan remirsa, yaitu dari @henirieni 2023. Untuk pertanyaannya, Mas, muatan sapu dan knalpot cocoknya truk Canter SS atau HD? Muatan berat sekitar 3 ton. Nah, ini remirsa. Ini pertanyaan dari remirsa. Berarti intinya muatannya itu tonasenya hanya sekitaran 3 ton ya. Hanya sekitaran 3 ton. Jadi untuk muatan sekitar 3 ton itu cocoknya menggunakan unit cold diesel yang tipe apa. Ini 3 ton. Berarti 3 ton itu kan dalam tanda kutip sesuai dengan tonase kendaraan tersebut. Itu aja masih ada sisanya, karena untuk muatan tonase standar atau yang ada di peraturannya itu ada yang 3,5 ton, ada yang 4 ton. Tapi kalau rata-rata sih sekitar 3,5 ton ya, atau 3,5 ton. Jadi kalau menurut saya ini, kalau memang muatannya sampean itu 3 ton, menggunakan tipe yang SS atau super speed. Dan kalau untuk di pabrikan Kepala Putih berarti menggunakan yang Gardan 5,3. Itu sama-sama, karena di setiap beberapa unit atau di beberapa merek kendaraan atau di beberapa pabrikan itu pasti mengeluarkan yang speed atau juga yang HD. Karena yang speed ini biasanya digunakan untuk muatan ringan, jalur lapang, dan untuk sprint ya. Dan kalau untuk yang tipe HD itu biasanya memang diproduksi untuk muatan berat, jalurnya nanjak, dan dia memang untuk fast responnya tidak begitu respon ya. Walaupun ada yang memang untuk unit HD itu setelah mesinnya disetel itu memang laju kendaraannya bisa lebih kenceng atau bisa lebih banter daripada yang super speed, dan ditanjakan dia lebih lemot dibandingkan dengan yang super speed. Begitu juga untuk yang tipe super speed, yang setelannya pas, itu juga tidak menutup kemungkinan ditanjakan dia lebih unggul dibandingkan yang HD. Yang HD ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk di waktu jalan sprint atau di top speednya, yang super speed ini kalah dengan yang HD. Jadi semua itu tergantung dari setelan mesin, dan cocok apa enggaknya itu juga mempengaruhi. Tidak semua berarti juga tidak lebih banyak, tidak lebih sedikit.
Untuk yang tipe HD ini dia selalu menang di jalur menanjak dan muatan berat. Dan juga tidak semua yang tipe super speed itu terselalu menang di sprint dan di top speednya atau khususnya di jalan tol seperti itu Remirsa. Tapi kalau karena ini pertanyaan dari Remirsa tadi bertanya tentang kalau muatan 3 ton itu efektifnya menggunakan kendaraan yang tipe apa? Ya saya jawab yang super speed seperti itu. Tapi balik lagi, kalau misalnya sampean muatan dari lokasi bongkar untuk menuju ke arah rumahnya sampean ini atau ke bongkaran sampean ini jalurnya nanjak dan muatannya lebih sering yang berat, ya kalau saya ambil yang tengah-tengahnya saja, yang tipe HD. Karena saya dulu pernah pegang juga ya antara HD dan super speed itu selisih bahan bakarnya itu tidak begitu jauh atau untuk borosnya juga tidak begitu boros dan tidak begitu irit. Semua balik lagi tergantung ke kaki atau tungkake supire seperti itu. Jadi walaupun muatannya enteng terus bawahnya unitnya yang super speed, kalau memang tungkaknya ini bosok, kalau memang tungkak supire ini bosok alias bodol, itu juga tidak menutup kemungkinan nantinya untuk konsumsi bahan bakar itu juga lebih boros seperti itu Remirsa. Jadi bisa dipahami kan apabila untuk tungkak supiri iki kak bodol alias rusak itu juga tidak menutup kemungkinan untuk konsumsi bahan bakarnya juga boros seperti itu Remirsa ya. Jadi apapun muatannya, apapun unitnya itu memang beberapa persen sangat berpengaruh dan beberapa persen itu tidak mempengaruhi. Seperti itu Remirsa. Mau itu muatan berat, mau itu muatan enteng, mau itu jalur nanjak, entah itu jalur datar, kalau memang setelannya pas, itu biasanya tenaganya juga sangat stabil atau sesuai. Kalau memang setelannya kurang pas, biasanya juga gredet. Misalnya sampai mau muatan enteng, pakai super speed. Kalau memang tungkaknya tungkak supiri ini kak tungkak bodol, biasanya tetap boros. Kalau memang muatannya sampean ini enteng, menggunakan yang tipe HD, kalau memang tungkaknya ini benar, sopirnya sabar, itu juga nggak menutup kemungkinan. Yang pasti untuk bahan bakarnya juga lumayan irit ya. Kalau sopirnya serugal-serugul, misalnya mau muatan 1 ton, 2 ton, 3 ton, 4 ton, 5 ton, 6 ton, kalau sopirnya sugal-sugul alias ngodros, jeglongan dihajar, jalan rusak dihajar, polisi tidur itu tetap dihajar, ya tetap sama saja. Ujung-ujungnya truknya cepet bodol. Jadi seperti itu Remirsa. Tapi karena memang sampean bertanya, menurut saya muatan sampean yang ringan ini hanya sekitar 3 ton dan itu rutinan sampean atau langganan sampean. Nah, saya menyarankan untuk menggunakan apabila sampean pengen beli truk itu belilah yang super speed saja seperti itu Remirsa ya, yang super speed saja walaupun semua itu tergantung dari nanti cara driver itu mengendarai dan merawatnya. Harga, nah ini biasanya ada beberapa daerah yang memang dari tipe-tipe tertentu itu harganya juga berbeda-beda. Misalnya di Alas Roban ini contohnya untuk yang super speed harganya sangat up sekali, tapi untuk yang tipe HD harganya sangat rendah sekali. Dan untuk misalnya di area Jawa Timur atau Surabaya itu untuk yang super speed harganya sangat tinggi, HD juga tinggi, itu juga tidak tahu. Untuk area misalnya Jawa Barat, HD harganya sangat tinggi sekali, sedangkan super speed sangat rendah sekali dan itu juga tidak menutup kemungkinan. Untuk masalah harga itu biasanya tergantung di setiap daerah. Untuk semua pabrikan ya biasanya tergantung di setiap daerah. Jadi seperti itu Remirsa. Karena sampai tanyanya muatan 3 ton itu pakai super speed atau HD, saya menyarankan menggunakan yang tipe super speed. Tapi kalau sampai pulangnya masih bawa muatan dan itu random atau acak, tidak jelas, rutenya tidak jelas, terus untuk muatannya juga tidak jelas, kadang berat, kadang enteng, alangkah baiknya juga gunakan yang unit tipe HD.
Mas bingung, ya tetap bingung. Jadi silakan sampean tentukan pilihan sampean sesuai dengan karakter sampean, sesuai dengan karakter muatannya sampean, sesuai dengan karakter medan yang akan dilalui. Jadi sampean sendiri yang menentukan. Saya hanya bisa memberikan contoh atau beberapa gambaran untuk menjadi referensi sampean ini nanti mau ngambil unit yang super speed atau yang HD. Seperti itu pemirsa. Mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini di episode mau beli HD atau speed yang membawa muatan rutinannya itu 3 ton seperti itu pemirsa. Oke, sampai di sini dulu. Tidak lupa saya doakan semoga pemirsa semuanya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kelancaran dan juga keberkahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk yang mau kirim-kirim barang, silakan bisa menggunakan jasa dari Bulawok Ekspedisi. Dan untuk yang mau beli kaos tentang seputaran transportasi truk, bisa langsung ke Bulawok Store, entah itu melalui TikTok, Shopee atau WA, ataupun datang ke store-nya Bulawok seperti itu pemirsa. Sampai di sini dulu. Salam 3 aspal 1 pedal. Salam 1 aspal 3 pedal. Kak keberi kak salam 3 aspal 1 pedal. Kayak aspalnya pedal-pedal gitu lupa berarti. Mohon maaf pemirsa ya, mohon maaf sekali. Pokoknya seperti itu. Dan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.